Lu tau gak sih kasus yang di Cina? Apa? Yang mayat hidup lagi. Yang tuh gue pernah cerita. Gue kayak pernah gitu cerita, cuma gue gak tau gimana detail. Itu virus zombie dan belum lama juga. Jadi ini virus zombie berusia 48.000 tahun. Tahu dari mana 48.000 tahun ya? Muncul kembali mengancam dunia. Ya kalau cuma satu biji. Enggak, kalau satu biji disebarin lu. Ya kan? Oke. Jadi katanya pandemi Covid belum usai, virus baru ditemukan. Jadi peneliti dari Eropa menghidupkan virus yang berusia lebih dari 48.000. Menghidupkan virus. Oke, kita menghidupkan virus. Oke. 48.000 tahun membeku di bawah danau. Buset. Danau. Kok nggak sabaran deh ini. Nah, sampel yang dikumpulkan dari Rusia. Rupanya terdapat 13 patogen atau virus yang disebut sebagai virus zombie. Karena tetap menular meskipun terperangkap di tanah beku deh. Ini sebenarnya di otak gue langsung ada kayak cocok logi yang kayak aneh-aneh sebenarnya nih dari berita ini ya. Berarti kan ya mereka ini para peneliti ini iseng banget ya. Iya, tapi dia tau dari mana? Emang apa masa dia nggak mungkin lagi memang survei atau apa untuk mencari virus? Tiba-tiba nemunya dari mana? Tapi katanya ini kan menghidupkan. Berarti kan emang ada tujuannya. Pas pertama kali gue baca 48.000 tahun. Tahunnya juga tahu dari mana? Gue juga bingung. Gue nggak ngerti sih soal peneliti itu 48.000 tahun. Terus bisa-bisa menghidupkan virus yang udah lama. Virus zombie kan yang kita tahu kan kayak yang zombie kan makhluk hidup lah ya. Iya, kayak yang kuat banget. Manusia ini kan. Manusia yang mati tapi gak mati jadinya gagal hidup lagi kan. Iya. Dengan segala macam kerusakan yang kalian lihat lah di game maupun di film gitu ya. Terus ini ada gitu. Cuman yang gue bingung kenapa menghidupkan, gue gak pusing deh mereka gimana, cuman menghidupkan virus yang 48.000 tahun di tanah beku. Ngapain? Sebenarnya ini mungkin cocok logi yang siklus putaran makhluk hidup itu loh manusia. Iya, apa-apa. Kalau di setiap berapa tahun sekali emang sengaja lah ya. 100 tahun nggak sih? Kalau nggak salah. Iya. Yang dicuci ulang alias dikurangin lah populasi manusia di bumi. Karena sebetulnya kan banyak insiden juga lah. Salah satunya kan COVID. Pas pertama kali gini deh. Pas pertama kali lu denger ini memang tujuannya lebih ke arah pas pertama kali tadi pas gue bacain itu kan juga baru tahu ternyata menghidupkan. Kata-kata itu masih nggak tahu itu bener apa enggak, cuman dari Inviafet menuliskan menghidupkan. Itu langsung gue berpikir itu kayak disengaja anjir. Itu disengaja banget. Menghidupkan itu loh. Disengaja memang dihidupkan dan gue nggak tahu nih mereka bisa tahu dari mana ini bener-bener virus zombie. Apa memang udah dicoba dan berdampak ke makhluk hidup itu akan menjadi seperti zombie yang kayak di film-film. Kalau menurut gue karena mereka mengklaim karena kan mereka peneliti ya. Iya. Mereka pasti tahu lah berbagai macam virus. Iya, mereka tahu. Kalau kita memang awam ya. Jadi mungkin kalau mereka mengecap atau mengumumkan itu virus zombie, berarti itu virus zombie. Iya. Alias virus mungkin yang bisa hidup kembali padahal udah mati virusnya. Oh, dan kata itu virus tadi yang gue kalau salah baca bisa menyebar walaupun even di tanah beku. Cuman yang di sini oke lah. Berarti gue anggap mereka peneliti, jelas mereka tahu virus segala macam karena mereka memang ilmuwan lah. Iya. Gue nggak mau bacot soal itu juga, gue nggak tahu apa-apa. Cuman gue lebih ngarah kenapa menghidupkan virus yang udah ada, dan kalau berarti mereka secara langsung mereka udah memiliki virus itu dong. Betul. Mereka udah pasti tahu untuk menyimpan virus itu yang kecil-kecil itu atau nggak tahu bentuknya gimana, di mana mereka. Ini loh, yang area 51 Amerika. Gue sering dengar, cuma gue nggak tahu, gue nggak tahu. Itu kan tempat penelitian, yang mana biasa senjata-senjata biologis atau penemuan-penemuan yang aneh-aneh disembunyikan, dirahasiakan di situ. Dan belum pernah ada orang yang bisa masuk ke sana karena dijaga sangat amat ketat. Nah, itulah misteri dunia yang diciptakan oleh Amerika. Mungkin gak lama ini juga diteliti oleh pihak Amerika tersebut. Bahkan gue yakin ini udah ada sampelnya emang. Kayak yang lu bilang, mungkin emang udah ada orang yang kena, makanya dia bisa ngeklaim bagi orang-orang apa lagi gitu. Ya gue juga mikir gitu. Kenapa lu bisa mengatakan ini zombie? Berarti kan lu udah ada yang kena, katanya itu ngerusak tubuh dia, lalu dia mati, tapi hidup lagi. Benar. Lu tau gak sih kasus yang di Cina? Apa? Yang mayat hidup lagi. Yang tuh gue pernah cerita. Gue kayak pernah ingat lu cerita, cuma gue gak tau gimana detail. Itu virus zombie dan belum lama juga. Sampai orang pada bilang ini zombie lagi, dari Cina lagi. Kita tuh pengen tahu juga kayak
penasaran nih di dalam otak manusia apa netizen, wah rajanya cocok logi. Gimana sih tentang ini? Makanya gue mikir kalau tadi kan penelitian itu udah pasti mereka paham sekali ya. Mereka udah bisa mereka yang gue tahu mereka nggak bisa asal ngeklaim. Harus ada ada database-nya lah, iya, ada sebelumnya lah. Kayak di film-film biasa udah uji, misalnya contoh untuk naruh chip di otak manusia, dites dulu ke binatang. Nah, itu. Nah, nih gue mikirnya kenapa menghidupkan, terus ini kan virus zombie ya, berarti dia udah mengklaim tuh virus zombie dihidupkan di situ tulisannya, berarti kayaknya mereka udah coba yang tadi ngomong, mereka udah uji coba entah ke hewan, entah ke manusia. Gua nggak, ya kita cuma berpendapat aja, kita nggak tahu itu gimana. Tapi kalau kejadiannya, misalnya ini beneran sampai meledak kayak COVID lah, itu ngeri banget sih. Gue mikirnya, apalagi pandangan di otak kita kan zombie tuh kayak, lu tahu? Yang kuat. Terus yang kayak di film grogotin manusia, ngebikin manusia mati gitu. Nggak usah bikin manusia mati deh. Tiba-tiba ada orang gini-gini aja yang udah kayak bentukan zombie itu udah percaya deh. Itu jauh lebih parah daripada COVID. Lebih gila karena tentunya fisik itu. Mungkin kita juga jadi lebih banyak kardio. Kita Jadi kalau misalnya ada terjadi itu, gue ke CP, gue mungkin ambil donat sih pertama. Itu paling penting, donat gula, cadangan gula ya. Dan itu yang gue pikir, gue kebayang jadi kejar-kejaran gitu. Itu ekstrim sih. Oke. Sekarang ya mungkin dari menurut pendapat kita kan lebih ke arah ini mungkin memang ada suatu yang mungkin mereka udah uji coba ya. Mungkin mereka udah uji coba, tapi kalau menurut lu mungkin atau enggaknya ini bisa kayak tersebar gitu. Kan ini baru berita, baru menghidup kan. Kayak waktu itu COVID juga berita awal virus corona baru kelawar. Itu kan baru news. Baru newsnya dulu tuh. Nggak lama kita nganggep remeh, itu dari Wuhan. Nah, terus sekarang ada nongol nih, dan ini kan masih baru beritanya. Mungkin nggak? Beneran anjir, mungkin apa enggak? Kalau gua berpikir tapi kan ini di negara lain. Tapi kayak Wuhan itu juga negara lain. Oke, lanjut. Kalau gue yakin itu bisa aja muncul, cuma mungkin yang di otak kita zombinya itu mungkin agak beda sih. Oke. Jadi kalau pilih menurut versi lu nih, pilih satu, akan terjadi apa enggak menurut lu aja? Akan terjadi ini. Aduh. Kalau gua sebenarnya gua jujur aja dalam hati gua nggak percaya, karena kan kita ngeliat zombie di dalam film ya. Cuma mungkin benar kata lu, perwujudan zombie mungkin beda, nggak kayak di film. Oke, ini berita ya, ini dari ilmuwan. Ilmuwan, berita. Oke. Siberia, Rusia. Kota yang serius tuh, negara serius tuh kayaknya. Si paling serius emang. Kayaknya menurut gue mungkin gue mikir kayaknya mungkin terjadi. Cuman kalau untuk ke Indonesia ya gue masih nggak percaya. Dan arti kalaupun misalnya ada zombinya, maksudnya virus zombie itu beneran ada, gue juga nggak yakin perwujudannya kayak di film yang lari-larian gitu. Taunya kita so pede begini, beneran gue bikin film kayak gitu sih, kiamat udah. Iya bos. Mesti nonton, kita mesti perbanyak skill survive kita, main game zombie-zombian, skill survive. Bisa lah, kita survive bisa lah. Sama nonton film World War Z, karena dia mengajar kita survive secara alami. Tapi ngeri banget sih maksud gue kayak anjir. Ilmuwan tuh senjata, maksudnya yang biologis gini. Gak usah biologis deh, senjata finansial aja baru aja. Ya 2023 kan kena. Iya, kena musibah finansial bahaya. Ini musibah biologis bos. Aduh, ini sih masih siapin senjata unik ini. Iya. Benar berhayal aja. Kita harus berjaga-jaga ya, mengantisipasi. Kayak COVID kan ya bener, lu yang lu bilang kita nganggap remeh atau beneran kejadian loh, sampai sekarang mereka mati kan, mereka meninggal gitu loh. Apalagi ini zombie, kita tahu zombie itu apa gitu loh. Dan sebenarnya nih, ini sebenarnya aja kalau menurut gue sendiri kurang percaya sebenarnya. Cuman kenapa gue bilang mungkin terjadi walaupun gue kurang percaya. Saya ngeliat dari sebelumnya yang soal virus dari kelawar Wuhan, orang kepremeh. Sekali once terakhir pernah ada gua jadi di sekolah, itu gue masih sekolah di 2020.
Itu guru ngomong bilang, udah ada 1 orang kena di Depok. Iya, Depok. Itu yang pertama kali gue. Beneran aja nyampe. Soalnya gue mikir Cina gitu, masuk bukan rasis bro. Cuma maksudnya ini negara Cina, Wuhan. Terus tiba-tiba bisa nyampe ke sini. Itu kan kayak, nah pertama 1, 13, 100, langsung mikir kan, anjir, kok bisa jadi gini? Yang awalnya gue nggak percaya. Nah ini pun sebenarnya begitu, gue nggak percaya. Cuman kita lihat kejadian virus sebelumnya. Dan gue yakin walaupun ini pasti ada pelaku, dalam arti topeng, ada orang di belakang ini. Ada tokoh-tokoh yang melakukan hal-hal seperti ini. Gue nggak percaya senatural jumlah muncul. Gue nggak percaya. Soal COVID aja yang katakan dari kelawar, dari dulu manusia memang kelawar. Iya manusia. Ya. Udah baru sekarang meledaknya. Iya manusia yang mungkin dimanapun itu yang gue nggak tahu. Ini apa? Cuma mereka pasti ada yang makan kelawar. So far masih belum ada COVID. Tiba-tiba muncul COVID dan gue percaya yang kayak ini nih. Yang virus zombie ini juga ini sebenarnya lebih ke arah mungkin bisa diciptakan, mungkin bisa juga ditemukan atau dihidupkan bahasanya. Gue lebih percaya diciptakan sih, soalnya kan emang mereka ini sengaja lah populasi manusia putaran itu yang gue percaya sih soal itu sih. Ya bagaimana kita aja bisa melewati itu atau enggak. Iya. Dan kalau ini terjadi mungkin bakal jauh lebih kacau, lebih chaos dibandingkan COVID. Betul. Karena ini fisiknya tuh ada gitu. Fisiknya kalau ada. Orang kena. Dan begitu kita tahu kayak zombie itu gimana, dan lu mesti hadepin gitu loh. COVID pakai masker, zombie pakai apa? Tangan. Iya sih. Tapi gitu. Masih, gue sih nggak percaya. Jujur dalam hati gue 80% gue nggak percaya. Kalau ini kejadian, ya pertama pasti udah bakal kacau banget. Gue nggak ngerti. Ini bukan sama kayak COVID akan kena ke dampak semuanya kayak finansial semuanya. Lu bayangin orang lagi mau beli boba diacak-acak bobanya sama zombie. Orang mau beli boba ngantri bawa zombie itu di dalam. Terus mall-mall isinya apa? Wow. Zombie kayak peduli lindungi. Ting. Sapaunya scan dulu Pak. Gitu. Scan dulu Pak, digigit aja. Digigit ya deh. Iya kan gigit. Oh gigit, cucok ya memang. Cucok. Ini kita benar-benar kayak bahasanya nggak jelas ya. Mungkin kalau sampai kita berharap semoga ini nggak terjadi. Tapi kalau terjadi pasti nanti akan ada langkah-langkah yang lebih gila dan menurut gua ini bakal jauh lebih gila dibandingkan COVID ekstrim parah banget. Kita harus siaga aja. Nggak perlu percaya 100% tapi seenggaknya kita ya siaga gitu loh. Ya oke lah, kayak gue mandangnya apaan sih gitu. Jujur aja dalam hati gue begitu karena gue masih nggak percaya. Tapi kalau ya sebenarnya gue udah tahu kalau misalkan nanti tiba-tiba di negara ini ada satu virus zombie ngejim. Tapi sampai satu aja ada virus udah punya satu orang. Calon. Percaya sama gue itu bisa ke Indo gimana pun caranya. Calon udah. Nah tapi kita tinggal tunggu aja. Mungkin beberapa bulan ke depan akan ada berita mengenai orang yang terkena virus zombie itu atau gimana. Tapi kalau sampai terkena, udah siap-siap lah ya. Gue juga penasaran sih, maksudnya kayak lu pada gitu cocok loginya gimana. Tuangkan lah. Pasti gue yakin pada ngerasa ini diciptakan. Pasti pada ngerasa begitu dan ya nggak tahu bener apa enggaknya.